بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Karena dia lahir di Nawa. Di mana itu Nawa? Syria, Damaskus ya, Syria. Ya. Jadi nama Imam An-Nawawi itu Muhyiddin Abu Zakaria Al-Hawrani An-Nawawi. Ini sudah saya tulis sebelumnya, itu nama yang masyhur. Kalau nama panjang lengkapnya itu pernah kita tulis ya. Muhyiddin Abu Zakaria Al-Hawrani An-Nawawi. Lahir pada tahun berapa? Tahun 631 Hijriah. Meninggal 676. Pasti berapa umurnya? Baik. Sekarang kita masuk ke materi yang lalu. Hadis kedua tadi yang sudah dibacakan di depan. Jadi saya lanjut saja. Jadi hadisnya itu ketika Nabi SAW ditanya mal iman, apa itu iman? Nabi mengatakan al imanu an tu'mina billah. Iman itu beriman kepada Allah. Ini saya tidak bahas panjang kali lebar tentang beriman kepada Allah, karena kalau dibahas ini panjang kali lebar. Beriman kepada Allah itu tidak cukup, itu 1 bulan, itu butuh waktu lama. Jadi saya melangkah ke malaikat. Jadi al-imanu bil malaikat. Nanti di waktu lain. Sudah dulu tapi tidak bahas panjang kali lebar ya. Jadi malaikat Allah ciptakan itu dari cahaya. Disebutkan di Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marikin min nar. Dan jin diciptakan dari bara api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan seperti bagaimana bentuk kita ini. Jadi ada 3 Allah ciptakan, malaikat dari cahaya, kemudian jin dari api, Adam dari tanah. Karena ini penciptanya berbeda, tentu sifatnya juga berbeda. Jadi ada 3 malaikat, kemudian al-jin, kemudian al-insan. Ini diciptakan dari nur, cahaya. Ini dari nar, api. Ini dari turab atau debu, tanah. Sifatnya pun berbeda. Sifatnya malaikat. Saya memulai dari malaikat dulu, baru jin, baru ke manusia. Sifatnya malaikat itu dari cahaya, dia tidak makan, tidak minum, tidak suami istri, dan tidak punya nafsu. Jadi saya tulis di saja. Jadi secara umum malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak apalagi, tidak BO dan seterusnya, kemudian tidak menikah ya, atau tidak berkembang biak. Kalau jin itu sama mirip manusia, maksud saya mirip manusia, dia makan, minum, menikah,
berkeluarga. Hanya bedanya kalau manusia kelihatan seperti kita dan jin tidak kelihatan. Kemudian ini lagi sifatnya lagi malaikat, dia itu tidak punya nafsu, tidak punya nafsu. Jadi tidak ada nafsunya. Kalau ini dua ada semua nafsunya ini, ada nafsu ada. Bedanya kalau jin sama manusia perbedaannya satu perbedaannya ya perbedaan. Kalau manusia kelihatan, ini tidak kelihatan, tidak kelihatan. Kemudian perbedaannya lagi antara jin sama manusia. Kalau manusia ada apa namanya? Ada ajal. Ini dia ajalnya nanti apa namanya? Nanti di menit kiamat nih, tidak ada ajalnya. Jadi semakin banyak itu karena berkembang biak terus dan tidak pernah mati. Itu warga jin ini. Makanya semakin banyak itu jin banyak sekali. Sampai dia ada punya apa namanya itu nanti kalau ada waktu kita bahas tentang jin. Karena ada alamnya dia. Jadi karena malaikat tidak punya nafsu, maka dikatakan la ya'suna ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum. Dia tidak apapun diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disebutkan surat At-Tahrim ya alladzina amanu wa taqaw iman ku anfusakum jaga diri kalian wa ahlikum minnar dari jaga diri kalian dan keluarga dari neraka wa quduhan nas dan bahan bakarnya nanti di hari kiamat ini manusia dan batu. Alaiha malaika, ada yang jaga malaikat. Jadi nanti orang dihukum di akhirat ada malaikat yang jaga, malaikat gilaz. Gilaz itu apa namanya? Gilaz ini sidar, dia kasar, keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak membangunkan apa yang Allah perintahkan. Kalau bilang Allah begini, dia kerjakan. Apapun yang Allah perintahkan dari manusia, tidak bilang ke kanan dia ke kiri. Ini manusia banyak. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, manusia punya nafsu. Ini rinciannya malaikat ini dia malaikat apa namanya sifat-sifat malaikat secara umum. Tapi ada sifat-sifat secara khusus di sini bahwa al-malaika makhluqat khuliqat min nur aiman halakat sa min nur wa laysa tin. Jadi dia ciptakan sudah apa namanya dari cahaya. Kemudian dia tamayyazun malaika bil jamal syadid bil hay'ah. Ini malaikat bentuknya sangat indah. Kama annahu lahu ajniha adidah. Dia punya sayap. Bagaimana kita tahu ini bahwa malaikat punya sayap kemudian begitu indah? Nabi gambarkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi gambarkan bahwa malaikat itu begitu besar. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat yang begitu dahsyat, maksudnya dahsyat di sini adalah para ibunya apanya. Bahkan tiada di malak ila akhir. Hisbannya Jibril lahu situnia junahi. Malaikat Jibril yang tersekian banyak malaikat ini 600 sayapnya. Berapa sayap? 600. Annahu makhluqat zata qadrat aliyah wa kharika wa ghalabahum malaikat jahannam. Ternyata ini Jibril ini kemampuannya luar biasa. Kemampuannya luar biasa dan dialah malaikat yang paling keras di neraka, di jahannam. Jadi ini Jibril ternyata bukan hanya tugasnya mengirim wahyu kepada baginda Muhammad atau kepada para nabi, tetapi termasuk bagaimana karena dikatakan wa ghaladahum hum malaikat jahannam. Di antara banyak malaikat, dia malaikat yang sangat keras. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
يملكون القدرة على التشكل في هيئات عديدة من صورة الأساسية التي خلقهم الله عليها. Jibril juga ternyata mampu menyerupai berbagai, maksudnya berbagai sini adalah mampu menyerupai orang. Makanya ada nama sahabat dulu itu namanya Dihyatul Kilbi. Itu paling gagah sahabat. Jibril selalu menjelma seperti sahabat itu namanya Dihyatul Kilbi. Ini sahabat ini dia. Kelihatan Yahweh di sini? Enggak. Ini sahabat. Jadi malaikat sering menjelma seperti kisah tadi itu hadis yang akan dibacakan di depan. Itu datang, tidak ada orang tahu, ternyata itu malaikat yang datang. Dan Nabi SAW sering sekali didatangi oleh malaikat Jibril. Lam yarahu ahadun disuruh oleh illa rasul. Tidak ada orang yang pernah lihat kecuali Nabi. Apalagi ketika Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Itu didampingi di situ. Siapa dampingi? Malaikat Jibril. Ini yang ketiga. Nanti kita ulangi dari awal nanti apa poin-poinnya. Kemudian yang keempat, dia al-hilkatul ilahiyah aqdamu min al-bashar. Ciptaan yang paling pertama Allah ciptakan yaitu malaikat. Jadi sebelum Adam diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Jadi subhanallah qad khalaqakum qabla khalqi Adam. Jadi sebelum diciptakan Adam, malaikat sudah ada. Dan jin ini termasuk dari bahasa malaikat sebenarnya. Jadi jin itu adalah berasal dari dari bangsa malaikat. Kemudian kelima, masakin asasiyah di sama. Tempat tinggal yang pertama dari malaikat di langit. Jadi di langit. Haitsu annahum la yanziluna ila al-ardh illa bi amrin wa taklifan min rabbil izzah. Jadi malaikat tidak turun ke bumi ini kecuali perintah Allah. Di antara malaikat ini yang Allah perintahkan ketika ada taklim majelis begini, itu banyak malaikat sekitar kita yang tidak lihat. Banyak. Bagaimana kita tahu bilang banyak malaikat di sekitar kita? Nabi sampaikan. Nabi siapa yang sampaikan? Tentang Allah. Jadi banyak hal yang kita tidak lihat, Nabi lihat, Nabi saksikan, termasuk surga dan neraka. Ini tadi sudah saya jelaskan ini bahwa malaikat itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga, tidak memiliki keturunan, tidak bosan seperti kita. Kita ini kan baru berapa bosan dikit, gitu? Baru duduk, sampai dulu cepat bosan, gitu? Kalau malaikat tidak, dia satu jam, 2 jam, berhari-hari bahkan berbulan bahkan tahun. Kalau Allah suruh berdiri, dia berdiri terus. Makanya disebutkan itu bersab-sab seperti malaikat. Malaikat bersab-sab karena dia tidak punya nafsu. Malaikat itu punya nafsu. Karena punya nafsu ya punya cepat bosan. Akan dan malaikat berikutnya sifatnya malaikat tidak ada sifat bilang laki-laki dan perempuan. Beda manusia. Dan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Makanya ada namanya perkawinan. Jin juga begitu, ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Apa buktinya Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-khala", kalau kalian masuk khala, maka bacalah, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ya Allah, aku berlindung minal khubus. Khubus itu artinya jin laki-laki, setan laki-laki, wal khaba'ith, jin perempuan. Jadi kalau malaikat tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Jadi manusia, jin, ada laki-laki, ada perempuan, malaikat tidak ada. Kemudian berikutnya, malaikat ini tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Jadi sungguh banyak jumlah malaikat, tapi tidak ada yang tahu kita. Adapun yang biasa waktu kita SD, yang kita belajar bahwa malaikat itu jumlahnya ada 10, itu nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Nanti kita lihat. Kemudian hum sufara illa ila rusul wa biyahi. Malaikat ini adalah utusannya Allah, menyuruh pemanya suruh ke para nabi, termasuk para nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian sifatnya lagi adalah al-haya'us syarif. Apa artinya haya'us? Sangat pemalu malaikat. Wal akhlaqul aliyah, tinggi akhlaknya. Makanya terkadang biasa kita melakukan kesalahan, kita manusia, kemudian dia bilang kita ini kan bukan malaikat. Artinya bukan malaikat, malaikat tidak ada nafsunya, tidak ada nafsunya. Kita ini manusia, karena ada nafsu, terkadang disarang. Karena yang namanya Dr. Sukoto pernah mengatakan sumya insan linisian, dikatakan manusia al-insan karena linisian, karena pelupa. Kemudian terakhir sifat atau afisyadiyah. Jadi sifatnya malaikat sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Sebelum masuk ke apa yang dilakukan oleh malaikat, saya ulangi sudah poinnya. Satu, malaikat diciptakan dari cahaya. Kedua, sangat indah bentuknya dan memiliki sayap, jumlahnya 600 sayap. Kemudian ketiga, dia mampu mampu menyerupai manusia, kemudian berikutnya dia malaikat diciptakan sebelum manusia pertama yaitu Adam. Kemudian tempat tinggal utamanya yaitu di langit, walaupun turun ke bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga, tidak membuat keturunan, dan tidak bosan seperti jin dan manusia. Kemudian berikutnya, tidak ada malaikat itu tidak ada yang ini laki-laki perempuan tidak ada. Kemudian tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Kemudian sifat malaikat sangat pemalu dan akhlaknya sangat tinggi. Kemudian berikutnya lagi, malaikat ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang malaikat kerjakan? Pekerjaannya malaikat, satu, hamlu arsyir rahman, haitsu ja'alakum fi hamlil arsy al-ilahi bisamaniyati malaikat. Tugasnya malaikat adalah menopang arsy. Arsy itu adalah ada di langit, yang jelas di daerah di langit itu dia. Jadi ada 8 malaikat menopang itu. Menopang maksudnya menahan itu arsy, yang ada arsy Allah, dia tahan itu malaikat. Malaikat tadi karena sudah diam tidak ada bosannya, jadi dia berdiri sepanjang masa, tidak seperti manusia. Jangankan 1 jam, 5 menit sampai di situ bosan, angkat tangan aja betul. Jadi kalau malaikat dia sampai berabad-abad menopang itu, mungkin kita tidak bisa gambarkan bagaimana cara topangnya, apakah di pundak dan sifat bagaimana kita tahu karena tidak itu gambarnya malaikat. Yang jelas salah satu tugasnya itu. Kemudian malaikat ada, ternyata malaikat ini menjaga gunung, kemudian arak itu petir, kemudian ashab awan. Jadi apa yang Allah miliki ini, gunung, kemudian petir yang biasa menyambar, kemudian sekarang orang ada kena, kemudian awan, Allah perintahkan malaikat untuk, kalau Allah perintahkan lagi untuk menggeser itu awan atau apa, tidak ada kesusahan bagi Allah. Yang susah itu adalah kita ini manusia. Dan inilah buktinya bahwa kita ini hamba ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita berada di tengah lautan yang begitu hamparan, apalagi di di kapal. Kalau orang yang tafakur tidak mengatakan ternyata saya manusia tidak ada apa-apanya, sekali tenggelam langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya lanjut. Kalau yaqumuna
bila man yartakibul ma'asi, ada orang melaknat berbuat maksiat wa dzunub minal bashar wa yaqumuna bi inzalil azab. Kalau malaikat sudah melaknat orang-orang dan atas perintah Allah, itu tidak ada yang susah biinzalil azab alal musyrikin, untuk menurunkan azab terhadap orang-orang musyrik. Jadi kalau Allah perintahkan azab itu, umpamanya Allah perintahkan malaikat sekretariat penjaga gunung, sedikit saja hentakkan itu gunung atau bumi langsung bergerak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ke Taif berdakwah, kemudian dia istirahat karena dilempari, datang dia bilang, Muhammad, kalau Anda berkenan, saya hancurkan ini kampung ini, karena diusir orang Madinah sampai luka-luka apa, dilempari batu sampai copot giginya. Kalau kau bilang Muhammad hancurkan, saya hancurkan seketika. Tapi karena sifat murahnya baginda Muhammad yang mengatakan, la fa'innahu la ya'lamun, jangan, mereka ini kaum yang tidak tahu. Sebenarnya mereka tahu, pasti dia tidak mesti saya. Begitu bahasanya. Jadi ini malaikat ini luar biasa. Kemudian berikutnya, minhum man yukallaf binasir ruh minal insan. Ini malaikat, ada malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang. Ini sebelum masuk kaitan berikutnya, saya bercerita sedikit. Dahulu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Sulaiman mengadakan taklim atau pengajian. Taklim dan karena di sampingnya sahabatnya Sulaiman. Nabiullah Sulaiman di antara kelebihannya itu mampu mengetahui bahasa binatang, mampu menyuruh binatang, kemudian termasuk jin dia bisa perintahkan. Dan Nabi Sulaiman memiliki kerajaan. Ketika taklim, tiba-tiba dari luar masjid, kalau masjid ya, dilihat orang serba putih dan ditataplah, yang ditatap ini sampingnya Sulaiman. Perhatikan ditatap. Orang yang di sampingnya sahabatnya Sulaiman dibilang, Sulaiman di sini. Cabutin dulu, kenapa saya tidak tatap? Nah banyak orang kan dia ditatap dan perhatikan. Dia bilang itu dia bilang siapa namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu malaikat datang mau cabut nyawa. Kan tadi sebelum itu mencabut nyawa ya. Tugas Nabi Sulaiman mencabut apa ya? Malaikat salah satu tugasnya Allah pernah. Dia bilang, tolong saya belum mau mati, bahasa ini ya, belum mau mati, tolong saya. Dia bilang ini kan Sulaiman, kalau mau masalah mati, saya tidak bisa karena saya juga ingin mau mati. Dia bilang, kalau begitu, tolong mereka bawa saya ke tempat paling jauh. Dan Sulaiman kan mampu perintahkan angin, bantu perintahkan jin, hewan apapun dia bantu perintahkan. Akhirnya diperintahkanlah angin, bawa ini ke tempat yang sangat jauh yang diinginkan ini orang. Sahabat Sulaiman. Ternyata ini orang dibawa dan sebelum sampai ini orang, malaikat yang tadi ada dalam di sana. Jadi ketika sampai di sana belum ini malaikat ada di sana. Jadi tugasnya malaikat, salah satu tugasnya adalah mencabut nyawa. Dan ini malaikat itu kalau itu dia juga mencabut nyawanya orang. Dan nanti ketika dia cabut semuanya nyawanya orang dan pada kiamat, dia cabut nyawanya semua jin, makhluk halus. Kemudian malaikat dia cabut nyawa, tinggal dia terakhir nanti dia cabut sendiri nyawanya. Nanti dia terakhir. Kemudian yang kelima,
minhum man muqallib bi tasjil wa isai al-amr li bani Adam. Ada juga malaikat tugasnya adalah mencatat kita, siapa kita ini manusia. Jadi setiap manusia ada malaikat dua. Ada satu khusus mencatat kejelekan, ada satu khusus mencatat kebaikan. Anda hunaka malakaini minal malaika huwa kilahuma likulli insan. Jadi setiap manusia ini ada malaikatnya. Malaikat penjaga atau pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Dan kali malaikat tidak ada bosannya. Tidak manusia ada bosannya. Ini saja baru beberapa saat menulis, capek ini, bosan sekali, ya kan? Ya kan? Malaikat tidak. Dicatat semuanya apa yang kita lakukan, sedetik pun apa. Nanti di akhir bersolat, oh ini anda amalan-amalan di dunia. Diperlihatkan semua. Kemudian berikutnya, ad-du'a'u lil mu'minina wal istighfaru lahum indallah. Ini ternyata malaikat mendoakan orang-orang beriman. Berdoa wal istighfaru lahum dan memintakan ampun. Jadi malaikat ini mintakan ampun kepada orang-orang beriman. Kemudian malaikat juga beristighfar kepada manusia. Kemudian malaikat, tugasnya malaikat adalah muwakkal bihi fi bani Adam wa tasbihu. Malaikat juga ternyata ini bukan hanya mencatat manusia, tetapi ada menjaga dan memperkokoh. Maksudnya memperkokoh di sini memperkuat. Dan ini fakta ketika perang Badar. Di perang Badar, sebagian sahabat melihat ada orang yang berpakaian serba putih. Karena jumlah 300 banding 900 kalau tidak salah. Itu perang Badar. 1:3. Sedikit umat Islam dan banyak mereka. Karena malaikat ini termasuk orang yang bikin kokoh, bikin kuat, bikin memotivasi, muncul dari situ membantu dan mensupport. Makanya tidak heran kalau ada kisah seperti di Palestina sampai hari ini mereka perang. Itu ada orang Jerman Kristen masuk Islam gara-gara menyaksikan yang istilahnya tidak sepantasnya dia lihat dan tidak masuk akal dia lihat. Kenapa ada anak-anak kecil lempar pakai batu, lempar kenteng meledak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal kan? Pakai batu lempar kenteng meledak? Tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi belum lagi kalau ini kisah Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Ya. Pernah ya? Ya, jadi saya tidak kisahkan Uwais Al-Qarni secara full. Itu Uwais Al-Qarni dia hidup pada zaman Nabi, tetapi tidak ketemu dengan Nabi. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan sahabat karena dia tidak pernah ketemu dengan Nabi, tetapi dialah orang kata Nabi yang dikenal dia hidup. Jadi penduduk langit ini kenal dia. Kenapa dikenal? Karena sangat cinta kepada ibundanya. Sangat cinta kepada ibundanya. Sampai-sampai dia mau sekali haji, digendong itu mamanya. Digendong mamanya, tidak sempat kayaknya ke tanah suci. Kemudian di akhir hayatnya, meninggalnya, itu banyak orang yang prosesi kematiannya, padahal orang miskin, orang sangat miskin di kampung itu. Banyak orang. Dan orang-orang yang melakukan prosesi, maksudnya prosesi di sini adalah ada yang kafan, ada mandikan, ada yang kuburkan. Kenapa banyak orang? Ternyata orang tersebut adalah malaikat. Karena orang tidak kenal
terkenal. Tetapi penduduk langit kenal siapa itu Uwais Al-Qarni, sehingga penduduk langit turun melaksanakan prosesi kematian Uwais Al-Qarni. Kemudian berikutnya, malaikat ini muwakkalun bin nafsi fi suri yaumil qiyamah. Ternyata ada malaikat ini tugasnya hanya menjaga trompet itu akan ditiup. Allah. Berapa abad yang silam sampai hari ini dan sampai kiamat tugasnya hanya menunggu trompet kapan ditiup. Kalau saatnya trompet ditiup, sangkakala hancurlah dunia ini. Hanya tugasnya satu. Apa itu? Menunggu. Apa yang ditunggu? Perintah Allah kapan ini trompet sangkakala harjana dibunyikan. Jadi itu saja tugas-tugas malaikat ya. Perlu saya ulang tak ya? Perlu. Ringkasannya saja. Satu, dia menopang ars. Yang kedua, malaikat ini ada yang menjaga gunung, petir, kemudian awan, kemudian dia kalau Allah perintahkan mengazab orang-orang musyrik. Kemudian ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Kemudian ada pencatat manusia, pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Kemudian dia mendoakan orang-orang beriman dan orang-orang yang istighfar pada istighfar. Kemudian malaikat ini ada menjaga cucu Adam. Kemudian ada juga menunggu untuk kapan itu disangkakan. Kemudian berikutnya, jadi sudah sifatnya, sudah tugasnya, sekarang nama-namanya. Jadi nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, satu Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Malakatul Maut, kelima Harut, kemudian enam Marut, kemudian cepat ya. Kalau begitu saya tulis. Jadi asmaul malaika, nama-nama malaikat. Jibril. Kedua Israfil. Salis Mikail, yang kedua dapat Mikail. Malakatul Maut. Onis Harut. Keenam Marut. Kemudian Malik. Kemudian Hamlatul As. Ini ada dalam Al-Quran di. Kemudian Malakul Jibal. Yang ini Malakul Maut. Malakul Ars, ya. Enam Marut. Udah ada itu. Malakul Jibal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Nanti berikutnya kalau memang ada masih ada nama-nama lain, karena memang ulama itu berselisih pandangan tentang nama. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Raqibul Atid. Di situ ada yang mengatakan Raqibul Atid itu adalah bukan nama malaikat.
ratibun, artinya menjaga. Makanya untuk buku yang saya hanya ini. Nanti berikutnya kalau masalah nama nanti kita bahas di berikut. Jadi apakah bagaimana ini? Untuk sementara ini dulu. Saya lanjut. Ibadatul malaikat, ibadahnya malaikat. Malakul jibal. Awalan, tugasnya malaikat ini at-tasbih. At-tasbih itu bertasbih. Kaitu annahum yaqumuna bi tasbihillahi wa jalla lailan wa nahara. Kama annahum yaqharuna bi kasri tasbihim lillah. Jadi malaikat ini ibadahnya bertasbih siang dan malam. Dan mereka gembira, mereka senang memperbanyak tasbih kepada Allah. Jadi malaikat ini luar biasa bertasbih. Kemudian malaikat ini adalah sujud kepada Allah. Kemudian yang ketiga menunaikan haji, yaitu annahu qad dzakara anna lil malaikati ka'batun fil jannah. Malaikat ini ternyata ada Ka'bah di surga, mutlaq walaiha al-baitul ma'mur. Namanya dikenal dengan Baitul Ma'mur, wa dzalika wal Baitul Ma'mur. Itu kerja awasku al-Baitul Ma'mur ayyaqa fis sama'i sabi'ah. Jadi Baitul Ma'mur ada di langit ke-7. Wa fawqa Ka'batil ard, ternyata tempat posisinya itu di Ka'bah yang ada di dunia. Tahdidan al-Baitul Haram. Jadi ini ternyata malaikat ini ada tempat di surga itu Ka'bah, di langit berapa tadi ini? Istamani As-Sabi'ah, di langit ke-7, dan posisinya dia pemain mungkin gambarannya seperti ini Ka'bah di dunia, ini Ka'bahnya jadi serak, apa namanya itu? Setara. Makanya ada orang pernah teliti dari NASA, ini tidak ada yang mampu melewati atasnya di Ka'bah. Ada orang astronom kalau saya tidak salah itu dia masuk Islam gara-gara Ka'bah ini, karena mengadakan penelitian di langit dan beberapa itu di bahwa pusatnya bumi ini ada di Ka'bah. Kita ini tidak pernah teliti, tetapi kita hanya yakini saja bahwa pusat dunia itu ada di Ka'bah, khususnya di Masjidil Haram Ka'bah. Dan ternyata Ka'bah ini sama dengan Ka'bah yang ada di malaikat di langit ke-7, namanya Baitul Ma'mur. Namanya Ka'bah ini di langit itu Baitul Ma'mur. Jadi malaikat juga mati, sama seperti kita. Jadi manusia mati, jin mati, hanya di antara tiga yang kesimpulannya tentang kematian ini, di antara tiga tadi ini manusia, kalau manusia umurnya keturunan, maksudnya Muhammad SAW hanya 60-an. Kalau sebelumnya ada ratusan bahkan ada ribuan tahun. Kalau jin dia tidak mati. Nanti mati kapan sih? Nanti ketika kiamat dunia. Makanya jin itu luar biasa banyaknya, di mana-mana ada. Makanya terkadang orang biasa kesurupan banyak jin di dalam satu keturunan. Karena tidak mati-matinya. Malaikat juga, malaikat begitu banyak jumlahnya dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Jadi itu tentang malaikat. Masih ada 5 menit baru saya tutup. Sebelum saya tutup, mau disebut dulu, misalnya besar
kesimpulan keringkasan ya. Saya mau tunjuk 2 orang, 3 orang ikhwan, nanti 2 akhwat. Siapa itu belakangnya di belakang kami Ustaz? Arman. Bangun. Coba Arman duduk. Coba Arman sebutkan sifat-sifat malaikat di antara ada berapa sifat malaikat itu? Ada 11. Silakan sebutkan satu di antaranya, Arman. Ikhlis Arman, ikhlis. Coba sebut Arman. Satu saja, ada usah sebut semua 11. Apa? Tidak bernafsu. Oke, kedua. Anta galak. Tidak menikah. Anta. Anta no, happy. Masya Allah. Sekarang awal lagi. Sudah banyak. Ada Ustaz siapa ya? Ada. Oh iya, tak tahu Ustaz kita yang sebut Ustaz yang tunjukin, nanti saya tanya pertanyaannya. Jadi untuk akhwat ini tugasnya dia coba disebutkan satu persatu tugas malaikat. Ini ada berapa kali tugas malaikat? Ini ada 8. Coba disebut satu. Ustaz yang sebut siapa yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Tak tahu Ustaz. Ya, kalian kan satu. Suara kenapa besar sekali, tidak sampai tidak kedengaran. Apa pertama? Satu, menopang ars. Siapa lagi? Ada berapa di mereka? Ada 8 nih. Kedua, ya Sri Alithia. Kedua, apa? Oh iya, ada malaikat yang menjaga gunung, kemudian erat, kemudian siapa? Berikutnya, Akifah siapa? Alifah. Ya, silakan lanjut. Masih belum Ustaz, baru 3 Ustaz lagi. Lagi 4 Ustaz, lagi awal. Indah, ya tadi. Takia. Oke, habis nih. Marsha. Pendeli. Oke, dengan berakhirnya akhir ini kita ada waktu untuk dapat majelis. Subhanallah.